pertama kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar ini disingkat dengan tulisan lim, tapi dibaca limit. Limit ini membacanya X, misalnya mendekati A. X mendekati A. Misalnya limit X di mana X mendekati A ini sama dengan A. Nah, sebagai contoh, misalnya saya memberikan contoh limit 2X ditambah 1 di mana X mendekati 3. Ini artinya 2 dikali 3 ditambah 1, 2 dikali 3, yaitu kita menggantikan variabel X dengan mensubstitusi nilai 3. Jadi 2 dikali 3 ditambahkan 1. Nah, 2 kali 3 itu 6 ditambah 1 menjadi 7. Nah, limit ini mendekati 3 itu ada, kalau kita buat garis bilangan, ini ada 0, ini ada negatif 1, 1, 2, 3, ini 4, ini 5. Mendekati 3, limit mendekati 3. Mendekati 3 di sini bukannya 1, bukannya 5, tapi benar-benar dia mendekati 3. Misalnya mendekati 3 ini 2,98. Atau ini dari kiri ya, sedangkan dari kanannya 3,02. Benar-benar mendekati 3. Nah, hasilnya itu mendekati 7. Mendekati 7 di sini artinya dia bukan 7, tapi sekitar 6,99. Atau dari kanannya 7,02. Bukan 8, tapi dia benar-benar mendekati 7. Atau benar-benar dia mendekati 3. Itu pengertian limit kiri dan limit kanan. Nah, sekarang bagaimana? Kita kembali lagi ke sifat-sifat limit ini. Contoh yang ini nomor 1. Sekarang kita lihat contoh nomor 2. Bagaimana kalau saya mempunyai limit 3x dikurang 1, di mana x mendekati 2. Sama seperti contoh yang nomor 1. 3x, nah, variabel x ini kita substitusi gantikan dengan 2. Berarti 3 kali 2 dikurang 1, 3 kali 2 itu 6, dikurang 1 jadi hasilnya 5. Mendekati 5, bahasa kita itu mendekati 5. Oke, kita lihat kalau soal berikutnya. Limit 2x plus 6 dibagi 3x dikurang 2, di mana x mendekati 1. Ini kita gantikan variabel x-nya dengan 1. 2 kali 1 ditambah 6 dibagi 3 kali 1 dikurang 2. 2 kali 1 2 ditambah 6. 3 kali 1 3 dikurang 2. Jadi 2 ditambah 3 8 dibagi 1. 3 kurang 2 1 sama dengan 8. Berikutnya kita masuk ke soal berikutnya. Limit 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 7 dibagi x pangkat 2 dikurang 4, di mana x mendekati 2. Sama dengan soal-soal sebelumnya, kita gantikan, substitusikan x ini dengan 2. Setiap x dengan 2. Maka 2 kali 2 kuadrat, 5 dikali 2 dikurang 7 dibagi 2 pangkat 2 dikurang 4. Ini 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikalikan 2 8. 5 kali 2 10 dikurang 7 dibagi 2 dikuadratkan dipangkatkan 2 4 dikurang 4. Jadi 8 ditambah 10
kurang 17 itu hasilnya 11 dibagi 0. Bagaimana 11 dibagi 0 hasilnya? 11 dibagi 0 itu adalah tak terpilih, tidak terhingga. Nah, ini kita masuk ke masih limit aljabar. Bagaimana kita lihat soal nomor 5. Di soal nomor 5 saya memberikan misalnya limit x kuadrat dikurang 9 dibagi x pangkat 2 plus 4x ditambah 5 di mana x mendekati 3. Bagaimana kalau kita lihat kasus soal ini? Kasus soal ini 3 gantikan setiap x dengan 3. 3 pangkat 2 dikurang 9 dibagi 3 pangkat 2 ditambah 4 dikali 3, gantikan x-nya dengan 3 ditambah 5. Ini 9 kurang 9 dibagi 9 pangkat 2 ditambah 12 ditambah 5. Ini sehingga 9 dikurang 9 0. Ini 9 ditambah 12 itu 21 tambah 5 26. Bagaimana 0 dibagi 26? 0 dibagi 26 itu jawabannya adalah 0. Nah, sekarang kita memasuki limit fungsi aljabar. Apa itu yang dimaksud dengan limit fungsi aljabar ini? Kita kasih soal nomor 6. Limit x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 dibagi x dikurang 2 di mana x mendekati 2. Kita coba substitusi seperti soal-soal sebelumnya. 2 dipangkatkan 2, gantikan x-nya dengan 2. 6 kali 2 ditambah 8 dibagi 2 dikurang 2. 2 dipangkatkan 2 itu adalah 4. 6 kali 2 12 tambah 8 dibagi 2 dikurang 2 0. Nah, sehingga 4 ditambah 8 12 dikurang 12 ini 0 per 0. Nah, ketika dia 0 per 0, kalau ini boleh di dalam limit boleh kita masukkan, kita bagi 11 dibagi 0 boleh tak hingga, atau 0 dibagi 26 menjadi 0. Tetapi kalau 0 per 0 hasil substitusinya 0 per 0, maka kita harus menjabarkannya. Inilah yang disebut dengan limit fungsi aljabar. Bagaimana cara menjabarkannya? Yuk kita lihat bagaimana cara menjabarkannya. Yang menjabarkan, kita jabarkan yang pangkat 2. Berarti x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 ini kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Masih ingat anak-anak? Bagaimana cara memfaktorkannya? Ya. Yang atas ini. Kalau dua bilangan dikalikan 8. Dikalikan 8, dua bilangan tersebut dijumlahkan negatif 6. Dikalikan 8 dijumlahkan negatif 6. Ya, berarti bilangannya berapa? 4 dan 2. 4 kali 2 8. 4 tambah 2 apakah min 6? Oh tidak, ternyata min 4 min 2. Ternyata ini min 4, ini min 2. Yang sama kita bagi. Yang sama kita bagi. Mana yang sama ini? Kita bagi habis sehingga menjadi limit x dikurang 4 di mana x mendekati 2. Sehingga gantikan x tadi seperti tadi, 2 dikurang 4, 2 dikurang 4 min 2. Inilah hasilnya. Nah, ini yang disebut dengan soal nomor 6 ini yang disebut dengan limit fungsi aljabar. Ketika dia 0 dibagi 11 itu limit biasa, substitusi biasa. 0 dibagi 26 juga limit biasa dengan cara memasukkan dan membagikan. Tetapi ketika dia 0 per 0 itu disebut dengan limit fungsi aljabar. Anak-anak jabarkan dulu baru hasilnya didapat. Untuk pembelajaran kita hari ini cukup. Nanti kita akan memberikan tugas untuk soal-soal limit fungsi aljabar. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.